ここで問題です。綾瀬咲一言で述べよ。嫉妬です。Yuta tak sengaja melihat kacamata nih. Waduh, kacamata apa aja? Ya, tahu sendirilah. Dan langsung mengajak Yuta ke kamar, lalu memeluknya. Yo prekabare, teng beriki ngepin penting rangkum alur cerita anime yang banyak kalian request nih, yaitu anime Kimai Seikatsu Season 1 atau That's With My Stepsister. Dan kalau di bahasa Indonesia kan adalah keseharian bersama adik tiriku. Ya, seperti judul anime ini menceritakan tentang seorang cowok yang mendapatkan saudara tiri yang kawaii, di mana hubungan mereka ya tahu sendirilah. Makanya bagi kalian yang ingin mendapatkan saudara tiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama, re. 1, 2, 3. Kepesing. Cerita dibuka ketika ada orang asing yang menjadi saudara tiri. Namun meskipun begitu, kehidupan mereka tidak berubah sama sekali. Sebab biasanya kejadian ini digambarkan menjadi seorang kekasih. Tapi dalam kasus ini berbeda. Dan inilah anime Kimai Seikatsu Season 1. Kisah 1. Di pagi hari yang cerah, ayah dari MC kita yang bernama Yuta memberitahu kalau ia akan menikah lagi. Tapi Yuta adalah anak yang berharap ayahnya bisa berubah dari trauma masa lalu. Makanya Yuta mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Tapi yang membuat Yuta kaget adalah ketika ia diberitahu akan mendapatkan adik perempuan yang kawaii. Dan tak disangka mereka akan bertemu di malam hari nanti. バイトの後よろしく。もう大丈夫なの？今まで通りとはいかないよ。 Dan singkat cerita malam hari pun tiba. Akhirnya Yuta bertemu dengan ibu dan adik tirinya. Perkenalkan adik tirinya, dia bernama Ayase Saki. Ya, ternyata mereka berdua seumuran nih. Bahkan mereka berdua adalah teman satu sekolah. Makanya mereka berdua langsung akrab. 写真撮らせてくれなくて。でも安心したな。怖い人だったらどうしようって思ってたから。Lalu di situ Saki mengajak Yuta untuk membuat kesepakatan bahwa ia tidak akan menaruh harapan apapun kepada Yuta dan sebaliknya. Sehingga Yuta pun menyetujui kesepakatan itu. 安心した。安心したよ。私もありがとう。 Lalu kita melompat ketika sang ayah membereskan rumah sebelum ibu dan adik dirinya datang. Dan ketika mereka datang, sang ayah malah atraksi dong. Lalu Yuta mengantarkan Saki ke kamarnya. Tapi Saki sangat kaget dong. Ternyata kamarnya sangat luas. Sebab di apartemennya dulu kamarnya sangat kecil. Bahkan tidurnya bergantian dengan ibunya. Tapi kenapa mereka bisa tidur? Sebab rutinitas mereka bertolak belakang. Di mana di pagi hari Saki bersekolah dan ibunya akan berangkat bekerja di malam hari. Lalu Saki menyuruh Yuta untuk tidak berbicara formal kepadanya. Sebab mereka kan seumuran. Bahkan sekarang mereka menjadi saudara. Makanya Yuta mensetujuinya. Lalu terungkap, ternyata si Saki ini adalah orang yang tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Atau yang kita sebut introvert. Bahkan ia hanya memiliki satu teman saja. Anjir kayak admin. Dan mereka pun melanjutkan kegiatan beres-beresnya lagi. Anjir, ada kacamata. Kacamata apa aja? Ya, YTTA. Kebising. Oh ya, karena mereka bersekolah di sekolahan yang sama, Yuta berniat untuk berpura-pura tidak kenal di sekolah. Tapi Saki menyuruhnya tidak perlu melakukan hal itu, sebab ia juga tidak mempermasalahkannya. Kemudian kita melompat ketika Yuta kerja part-time, di mana seniornya yang bernama Yumiuri mencium bau wanita di tubuh Yuta. Emang penciuman cewek gak kaleng-kaleng, re.
Dan ternyata Yumiuri mengetahui bahwa Yuta mendapatkan adik perempuan yang kawaii. Tapi Yuta bingung nih cara menyikapinya ketika ia mempunyai saudara tiri. Makanya Yumiuri memberikannya semangat dan beberapa masukan. そんな邪念抱いてる場合じゃない。どういう態度が。後輩くんならいらっしゃいませ。 Lalu kita melompat ketika Yuta melihat Saki kebingungan ketika Yuta mengucapkan selamat datang. Di mana itu disebabkan karena komunikasi antara ibu dan anak dulu jarang terjadi di rumah karena rutinitas mereka yang bertolak belakang. Makanya Saki harus beradaptasi dengan situasi kali ini. Lalu Yuta izin untuk pamit mandi dulu. Nah, setelah mandi, Yuta memberitahu kalau kamar mandinya sudah ia siapkan nih untuk Saki dan juga mengucapkan selamat malam kepadanya. Kisah 2. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Di pagi hari itu, Saki berterima kasih kepada Yuta yang sudah menyiapkan air untuk mandi tadi malam. Tapi Saki menyuruh Yuta untuk tidak melakukan hal itu lagi sebab akan membuang-buang air. Lalu kita melompat ketika di sekolah, di mana teman-teman Yuta memberitahu kalau Saki tidak suka ikut campur di kehidupan orang lain, bahkan soal percintaan. Makanya temannya itu menyuruh Yuta untuk tidak jatuh cinta kepada Saki. Tapi Yuta sudah sadar diri kok. Lalu temannya itu memberitahu bahwa ada gosip jika Saki menjual dirinya kepada om-om. Waduh, bisa dilihat dari sikap dan juga fisiknya saja. Mulai dari Saki yang suka mengecat rambut, memakai anting, dan juga menjauh dari orang-orang. Bahkan Saki juga sering menolak ajakan kencan siswa basket yang terkenal, yang malah itu menjadikan mereka semakin yakin tentang gosip itu. Lalu kita melompat ketika pelajaran olahraga. Kita diperlihatkan Saki sendirian sambil mendengarkan lagu. Makanya Yuta menghampirinya. Dan ternyata mereka mempunyai persamaan nih. Di mana mereka sama-sama memilih ekskul bulu tangkis. Karena olahraga ini bisa dilakukan sendiri. Karena mereka berdua sama-sama tidak suka bergaul. Oh iya, teman akrab Saki yang disebut di awal episode, dia adalah Narasaka yang berambut merah itu Dan alasan Saki tidak mau bergaul dengan teman-temannya adalah karena ia ingin menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. 構わないでくれたら、音楽を聴く時間。 まあね。 Lalu kita melompat ketika Yuta pulang sekolah, di mana ia berpapasan dengan ibu tirinya yang akan berangkat bekerja. Dan ibu tirinya sudah menyiapkan masakan untuk mereka berdua nih. Makanya Yuta berterima kasih kepada ibu tirinya itu. Dan ternyata pekerjaan ibu tirinya adalah seorang bartender. Namun sebelum pergi, ibu tirinya menitipkan Saki kepada Yuta. Lalu kita melompat ketika Yuta belajar. Tak lama kemudian Saki datang nih mengucapkan selamat datang dari sepulang sekolah. Nah, di situ Saki bertanya kepada Yuta tentang kerja part-time yang mudah dan juga bergaji tinggi. Karena Saki tidak mau menyita banyak waktu untuk mendapatkan uang. Tapi Yuta bilang bahwa itu tidak realistis. Makanya jalan satu-satunya adalah jual diri. Sebab Saki juga mendengar gosipnya tentang dirinya yang jual diri. Tapi Yuta menyuruh Saki untuk lebih menghargai dirinya sendiri nih. Tapi Saki bilang bahwa ini juga termasuk bagian dari menghargai diri sendiri. Sebab Saki ingin memiliki banyak uang dan bisa hidup mandiri. Dan ternyata Saki mengetahui kalau Yuta kerja part-time di perpustakaan. Selain itu Saki juga menjelaskan kenapa ia berpenampilan semenari ini. Karena ini adalah senjatanya supaya teman-temannya tidak mendekatinya. Tapi Saki merasa aneh kepada Yuta sebab dirinya itu sederhana, pintar, tapi Yuta tidak suka dengan wanita dan malah memilih untuk sendirian saja. Dan ternyata mereka samaan lagi nih
di mana mereka menggunakan penampilannya untuk menjauhi orang-orang. Makanya mereka memerlukan kekuatan untuk bertahan hidup sendiri dengan cara kerja partai maksudnya. Makanya Yuta memutuskan untuk mencarikannya lowongan kerja. Mungkin seniornya bisa membantunya. Dan sebagai gantinya, Saki akan memasakkan Yuta sup miso setiap harinya. 味噌汁作ってほしい。インスタントじゃない味噌汁なんてすごくうまいと思ってさ。まあいいけど浅村くんにご飯を作ってあげる。 Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Tak disangka Saki juga membuatkan mereka sarapan nih. Padahal kesepakatannya adalah Saki hanya membuat makan malam saja. Sehingga itu membuat Yuta dan juga ayah tirinya sangat senang dong. Lalu kita melompat ke tempat kerja Yuta, di mana Yuta bertanya kepada seniornya tentang lowongan kerja untuk adiknya. Tapi Yumihiro bilang kalau adik perempuannya adalah aset berharga. Setuju nih admin. Makanya si seniornya memberikan saran untuk mengandalkan keluarganya saja dulu ketimbang hidup sendiri. Sehingga di malam harinya Yuta pun memberitahu Saki tentang percakapan ia bersama seniornya nih. Tapi Saki malah bilang kalau ia akan mendukung Yuta bersama gadis cantik, pintar dan lebih tua itu. Tapi Saki tetap akan hidup mandiri sebab Saki tidak bisa mengandalkan Yuta ataupun keluarganya. Kemudian selesai makan, ketika mereka mau ke kamar tidur, Yuta melihat sebuah hadiah di handle pintu kamarnya. Lalu kita melompat ke keesokan harinya di mana ia melihat Saki akan menyeberang. Akan tetapi yang tak diduga, Saki malah berniat untuk maksudnya bundir. Sehingga karena kejadian itu, Yuta pun sangat marah kepadanya sebab meskipun mereka saudara tiri, tapi Saki tetaplah keluarganya. Dan kayaknya kisah cinta mereka akan dimulai dari sini. Akan tetapi selesai mandi, Yuta kaget dong ketika melihat Saki membawa temannya. Kisah 3. Ya, ternyata Narasaka tiba-tiba datang ke rumah mereka, yang kemungkinan besar ia sudah tahu semua tentang mereka. Dan sebelumnya Saki sempat untuk menelpon Yuta nih, tapi karena dia tidak punya teleponnya, makanya Saki menggunakan telepon rumahnya. Namun tidak ada yang mengangkat sebab tadi Yuta sedang mandi. Sehingga untuk kelancaran hidup mereka nanti, Saki mengajak Yuta untuk bertukar nomor. さっき傘俺が軽はずみだった。交換いいかな。 Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika mereka sekeluarga sarapan bersama. Dan setelah itu mereka berdua pun berangkat sekolah bersama-sama. Di mana kali ini mereka terlihat sangat akrab sekali nih. Akan tetapi di hari itu Saki selalu mengkhawatirkan tindakannya. Tapi Yuta selalu memberikannya saran dan akan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Sehingga itu membuat hati Saki tersentuh karena ada orang yang memahaminya dengan sangat baik. とっさに言ってしまった。そういう反射的な行動ができるから。だから見直すんでしょ。綾瀬さん。 Akan tetapi setelah pulang dari sekolah, Yuta tak sengaja melihat kacamata nih. Waduh, kacamata apa aja? Ya tahu sendirilah. Akan tetapi Yuta malah kepergok dong. Sehingga Yuta langsung kabur. Lari. Namun hal itu wajar sebab seorang pria, ya seperti itu. Lalu kita melompat ke keesokan harinya saat pelajaran olahraga. Tiba-tiba Yuta didatangi oleh Narasaka yang memanggilnya Onichan, yang bertanya apa yang terjadi kepada Saki di hari ini karena sedari tadi Saki terlihat murung. Makanya Yuta pun berusaha mencari tahu nih apa penyebab Saki seperti itu. Lalu kita melompat ketika di rumah di saat mereka berdua makan malam. Yuta memberitahu kalau ia masih belum mendapatkan loker kerja sampingan yang bergaji tinggi untuk Saki. Makanya Yuta menyuruh Saki untuk meminta hal yang lain supaya Saki tidak merasa rugi. もらってることになっちゃうからさ、言ってほしいな。 Dan karena di hari ini orang tua mereka akan pulang telat, tak diduga Saki mengenakan pakaian dinas. Waduh, walawi. Dan ia langsung menghampiri Yuta dan... Asamura-kun.
Ya, itu semua berawal dari beberapa hari sebelumnya, di mana yang awalnya Saki menganggap Yuta adalah cowok berbahaya, tapi ternyata Yuta adalah orang yang sangat perhatian kepadanya. Bahkan Yuta juga langsung akrab dengan teman satu-satunya, yaitu Narasaka. Sehingga gara-gara hal tersebutlah Saki entah kenapa merasa kalau Yuta adalah orang yang berbahaya, membuat hatinya tersentuh. Namun Yuta bukannya menerima ajakan itu nih, tapi malah menasihati Saki untuk menjadi wanita yang harus menjaga diri. Terlebih lagi mereka sekarang adalah kakak dan adik. Makanya Saki menyuruh Yuta untuk selalu menjaganya. 女を使って客を取ってるら自分が辛い目にあったからっていいことにはならないのに。うちも似たようなもんだったからさ、女性恐怖症みたいになってたしね。もしかしてあなたもダメなところも含めて。そういうところも含めて、兄と妹としてさ、兄さんとか呼んでくれても。これからもよろしく。 Kisah 4. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, di mana Yuta menganggap adik dirinya adalah orang asing sebab mereka tidak ada hubungan darah ataupun genetik. Namun sudah sebulan semenjak ayahnya menikah, ia sudah tinggal serumah dengan adik dirinya, di mana Yuta mulai menyadari adik dirinya bukanlah orang asing, namun dia berada di posisi abu-abu. Dan di hari ini Saki memohon kepada Yuta untuk mengajarkannya sastra modern, sebab sebentar lagi dia akan menghadapi ujian. Dan ternyata sebelumnya Saki mendapatkan nilai 38 dong di pelajaran sastra modern. Dan karena ia tidak mau merepotkan orang tuanya lagi, makanya Saki berusaha untuk belajar memperbaiki diri sendiri. 夏休みから普通にバイトしようと思ってたから、浅村くんを責めてるわけじゃなくて。これでよければ協力させてもらうよ。 Lalu ketika Yuta menganalisis jawaban Saki, Yuta tahu nih beberapa kesalahan dan hal yang tidak bisa Saki mengerti. Makanya Yuta menyuruh Saki untuk membayangkan tentang kisah asmara yang terjadi di zaman modern ini, lalu memberikannya beberapa saran juga. Dan karena Saki adalah murid pintar di dalam pelajaran sejarah karena hafalannya, makanya Yuta menyuruh Saki untuk menghafalkan latar belakang setiap tokoh. Selain itu Yuta juga menyemangati Saki nih supaya lebih semangat dalam belajarnya. Dan singkat cerita akhirnya Saki mulai bisa mempelajari sastra modern. 初恋の人に対しての気持ち。言われてみたらないかも。同じく恋愛未経験だとしたら、歴史が得意だったらとりあえず練習してみよう。いけるよ、綾瀬さんなら。これで題材になりそうな小説をマスターしたら。どうだろう。よくわからない。 Lalu keesokan harinya, Yuta menyuruh Saki untuk fokus belajar saja dan Yuta akan membuat roti saja. Lalu ketika di sekolah, ternyata Yuta sangat serius nih ingin mengajari Saki dengan benar sampai ia mencari di Google cara mengajar yang efektif. Lalu tiba-tiba Narasaka datang untuk memberitahu kalau nilai ujiannya tidak pernah remedi. Sehingga karena Narasaka pandai dalam belajar, Yuta bertanya nih tentang metode belajar yang paling efektif untuk Saki. Sebab Yuta tahu Saki hanya butuh metode belajar saja. Makanya Narasaka memberikannya saran dengan belajar mendengar musik. Sebab musik bisa membuat kita lebih konsentrasi. Tapi Yuta masih bingung nih tentang musik bergenre apa. Kalau admin sih dangdut ya kan? Kop sekop sekop sekop. Lalu kita melompat sepulang dari kerja, di mana Yuta meminta saran kepada seniornya tentang adik dirinya meningkatkan efisien belajar. Dan seniornya bilang kalau ingin berkonsentrasi mereka harus mendengarkan musik. Dan juga seniornya memberikan musik yang sering ia pakai. Sehingga sesampainya di rumah, Yuta langsung mengaplikasikan saran senior dan juga Narasaka kepada Saki. Makanya Saki sangat senang nih karena Yuta mempunyai seorang senior yang berguna. Selain itu, Yuta juga merasa tidak adil karena dirinya cuma bisa membantu seperti ini sebab Saki sudah memberikannya banyak hal. どっちにしても面白そうな人。綾瀬さんからもらいっぱなしだからさ。今夜から試してみるね。洗い物は俺の方でやるから。おやすみ、綾瀬さん。 Kisah 5. Kita melompat ke keesokan harinya. Di pagi hari itu, Yuta bangun agak kesiangan. Namun ia tak melihat Saki sama sekali. Namun sang ibu memberitahu kalau Saki masih berada di kamarnya. Kemungkinan besar Saki masih sedang belajar. おはよう。
切ったらまだ寝てるのよ。引いちゃうわよね。暑そうですね。Lalu kita berpindah ketika Yuta bekerja. Di situ senior Shiori membawakan buku yang akan diadaptasi menjadi film. Karena itu mereka akan memajang buku itu di area depan. Dan tak diduga tiba-tiba Shiori mengajak Yuta untuk menonton film itu bareng nih. Terlebih lagi penayangan terakhirnya adalah malam ini. Makanya Yuta menerima ajakan Shiori dan Yuta akan izin kepada orang tuanya bakal pulang telat. Akan tetapi Shiori heran, bukannya ada yang lebih penting yang harus dikabari daripada orang tuanya, yaitu adiknya. Namun Yuta masih bimbang dengan hal itu sebab mereka masih pertama kali mempunyai saudara. Nah, setelah membeli popcorn, mereka berdua pun duduk sambil menunggu film itu tayang. Lalu kita diperlihatkan film tersebut yang menceritakan seorang bocah mencuri sebuah makanan. Namun ia terjatuh dan bertemu dengan seorang wanita kawaii. Dan tiba-tiba wanita misterius itu memberikannya sebuah biola kepada bocah itu. Lalu si gadis itu mengungkapkan bahwa umurnya tinggal 6 bulan lagi. Dan kita melompat beberapa hari kemudian. Ya, datang sekelompok orang yang mencari gadis tersebut. Makanya bocah itu langsung membawa si gadis pergi. Hingga pada akhirnya 6 bulan berlalu. Seperti dugaan, gadis itu akan bertemu dengan Yang Maha Kuasa. 嘘だ。君が最後に見たい景色ってあるはずだよ。僕も一緒に見たいんだ。 Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang. Sebelum itu mereka mampir ke vending mesin dulu untuk membeli minuman. Tapi si Shiori melihat kebaikan dan kejantanan Yuta nih, sehingga itu membuatnya yakin Yuta pasti bakal dikenal banyak orang. Dan tiba-tiba Shiori ingin mengatakan sesuatu bahwa hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Ya kan, tetapi Yuta meresponnya seperti bocah yang ada di film tadi, yang membuat Shiori hampir saja terbawa perasaan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. 似てますよね、ここ。そうだね。そろそろ行こうか。 Nah, sebelum berpisah, Yuta berterima kasih kepada Shiori yang telah memberikan musik kepada Saki supaya fokus belajar. Lalu kita berpindah ke bocah itu yang bertemu dengan wanita yang mirip seperti gadis dulu. Dan mereka pun bermain musik bersama. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Ketika Saki bertanya tadi malam siapa yang menyelimutinya, Yuta jujur kalau ialah pelakunya. Sebab Yuta tidak mau melihat adiknya sakit saat ujian ulang nanti. Selain itu, Saki juga bertanya kemarin Yuta menonton film apa bersama Shiori. Yuta pun menjelaskan tentang film yang ia tonton kemarin dan menyarankan untuk Saki menontonnya juga. Tapi Saki akan menontonnya setelah ujian selesai nanti. Namun Saki malah salah paham dong kalau Yuta berkencan dengan Shiori. Sehingga Yuta mengklarifikasi nih kalau mereka tidak ada hubungan apapun selain rekan kerja. Tapi karena Yuta sering membaca buku, membuat Saki pun juga ingin seperti dirinya. Kemudian kita melompat ketika Yuta bekerja. Saat membantu seniornya, Yuta tak sengaja melihat seorang gadis yang kebingungan, yang ternyata itu adalah Saki. Dan ketika Shiori mengetahui kalau itu adik Yuta, ia pun langsung semangat. Makanya Yuta langsung menghampiri mereka supaya Saki tidak tertular Shiori, karena Saki masih butuh waktu untuk belajar, sebab sebentar lagi bakal ada ujian. Kemudian Saki menyuruh Yuta untuk menyarankan buku yang bagus untuk dirinya. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, Shiori selalu membahas Saki, bahkan menyarankan Yuta untuk berkencan dengan adiknya sendiri. Walawe, tapi Yuta menolak sebab Saki adalah adiknya meskipun adik diri. このまま干からびちゃいそうだからさ。高校生と大学生は。俺には永遠にわからない。そうだよ。本当に？綾瀬さんは妹ですってば。
Kisah 6. Di pagi hari itu, teman Yuta memberitahu tentang gosip Yuta yang dekat dengan Narasaka. Namun Yuta membantah sebab mereka cuma teman biasa, namun sering belajar bareng. Sehingga si teman pun percaya saja. Dan jika Yuta membutuhkan konsultasi cinta, datanglah kepadanya, kata si teman. Lalu kita melompat sepulang sekolah. Yuta berpapasan dengan Narasaka bersama Saki. Dan kali ini Narasaka mengajak pulang bareng nih, sebab ia juga akan mampir ke rumah Saki. Dan ternyata Narasaka datang ke rumah mereka untuk belajar bersama. Mama, aku pulang. Woi, ini rumahku. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Ketika lagi asik belajar, Yuta datang ingin membuat makanan dan menyuruh Yuki untuk fokus dengan belajarnya saja. Dan Narasaka memuji Yuta bahwa dirinya seperti suami yang baik. Belum saja 1 menit, Yuta sudah kesulitan bagaimana caranya memasak dong. Dan untungnya Narasaka datang untuk membantunya dan menyuruh Saki untuk belajar sendiri sementara waktu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Narasaka bertanya tentang hubungan mereka berdua. Tapi Yuta meyakinkan ke Narasaka kalau mereka tidak mempunyai hubungan apapun, meskipun tidak saudara dan hanya kakak adik. Tapi Narasaka merasa kalau Saki sekarang lebih memikirkan penampilannya, bahkan menggunakan lebih banyak parfum dibandingkan sebelumnya. Tapi Yuta menjelaskan kalau itu hal yang wajar, sebab ketika kita hidup dengan lawan jenis dalam satu rumah, pasti akan memperhatikan penampilannya. Namun Narasaka mengalihkan perhatian nih dengan bilang Saki sedang melihatnya. Namun Yuta positive thinking, mungkin itu karena Narasaka yang terlalu keras berbicaranya. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Saki merasakan masakan Yuta yang ternyata sangat enak. Lalu Yuta bertanya tentang belajarnya. Saki tidak yakin tentang cara belajarnya ini efektif atau tidak, tapi ia akan selalu berusaha menggapai nilai yang bagus. Lalu keesokan harinya, Yuta melaksanakan hari-harinya seperti biasa, mulai dari bersekolah, bekerja, dimarahi oleh pelanggan, sehingga sebagai senior melihat juniornya yang lesu pun sangat khawatir kepada Yuta. Dan sesampainya di rumah, Yuta buru-buru membereskan jemuran yang hampir saja terkena hujan deras. Dan setelah selesai itu, ia melihat berita bahwa di kotanya turun hujan sangat lebat sampai membuat beberapa daerah terkena banjir. Mendengar itu, Yuta khawatir kepada Saki yang belum pulang dan ingin menanyakan kabarnya. Namun karena kekhawatirannya sudah memuncak, Yuta pun buru-buru pergi sambil membawa payung untuk menjemput Saki. Namun tak diduga mereka malah bertemu di lift. Yuta sangat khawatir. Takutnya Saki mendapatkan nilai jelek dan nangis di suatu tempat. Tapi Saki yang mendengar itu pun berterima kasih, dan soal ujiannya ia hanya mendapatkan nilai 94. Masih kalah dengan Yuta yang mendapatkan nilai 96. Waduh, walawe itu sudah bagus nduk. Dan sebagai tanda terima kasih, Saki menyuruh Yuta untuk meminta apapun, tapi Yuta tidak mau dan hanya menyuruh Saki untuk membuatkannya makanan malam. Selain itu, Saki bertanya apakah Yuta selalu bersandar dengan orang yang lebih tua, maksudnya senpai, sebab dia satu-satunya orang yang Yuta percayai untuk mendukungnya. Tapi Yuta menjelaskan kalau mereka cuma sering bekerja sama saja. Makanya Saki menyuruh Yuta untuk bergantung kepadanya juga, seperti ia bergantung di tempat kerjanya. Dan Yuta akan bergantung kepada Saki soal urusan rumah. 妹のわがままだと思ってこのところは素直にごちそうになれば押してくれたら嬉しい。いつまでここにいるんだろうな。 Singkat cerita, hari liburan musim panas pun dimulai. Seperti biasa, Yuta akan menghabiskan waktu liburannya dengan bekerja. Namun di hari itu, ia tak sengaja melihat seseorang yang masuk ke ruang staf. Lalu datang Pak Manajer yang memberitahu bahwa ada karyawan baru yang bernama Saki.
少し休んだ方がいいよ。これからバイトの面接なんだよ。名前は綾瀬咲ってか。Kisah 7. Lalu kita di bawah flashback di pikiran Saki, di mana ia sangat senang ketika Yuta membantunya dalam belajar mendapatkan nilai yang bagus. Namun semua itu berubah ketika ia mendapatkan bayangan Yuta berjalan dengan seorang cewek, di mana hal itu malah membuat Saki tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan ia juga sangat kaget karena musik yang ia sukai itu dari senpai tempat kerja Yuta. Lalu Saki bertanya kepada sang ibu kemana Yuta pergi, dan mereka berdua menjawab kalau Yuta pergi dengan temannya. Namun Saki bingung kenapa hanya dirinya yang tidak diberitahu. Sehingga karena itulah membuat Saki berpikir kalau dirinya dibenci oleh Yuta, dan hal itu membuat dirinya sangat kesal dan cemas terhadap dirinya sendiri. Dan di malam itu Saki ingin mencoba menyambut Yuta ketika kembali ke rumah. Namun ia malah tertidur dong di ruang tamu. Dan keesokan harinya Yuta malah membuat Saki menjadi tenang kembali, sebab ternyata kemarin malam Yuta sangat perhatian dengan memberikan selimut. Makanya keesokan harinya Saki pun menghampiri tempat kerja Yuta, bukan untuk membeli buku, melainkan hanya melihat si seniornya itu. Dan ternyata Saki melihat kalau senior Yuta itu tidak hanya cantik, namun juga mempesona, menggemaskan, dan juga serasi untuk menjadi pasangan Yuta. Dan di situ Saki juga melihat lowongan kerja nih. Meskipun itu bukan pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi, tapi Saki masih bimbang untuk mengambil keputusan itu. Dan keesokan harinya ia sangat senang karena ternyata Yuta juga sangat perhatian kepadanya, supaya Saki bisa fokus dalam belajarnya. Dan setelah ujian berlalu, ia sangat senang karena mendapatkan nilai yang bagus meskipun masih di bawah Yuta. Makanya di liburan musim panas ini, Saki memutuskan untuk mengambil lowongan kerja menjadi penjaga perpustakaan. Tapi Saki masih tidak berani untuk mengungkapkan hal itu kepada Yuta. Tapi yang pasti, cepat atau lambat Yuta akan mengetahuinya. Namun Yuki masih bimbang nih dengan perasaannya, karena kenapa ia selalu menulis tentang kehidupan Yuta di buku diarinya. Dan tak lama kemudian, seperti dugaan Saki, Yuta mengetahui, tapi Saki menjadi lega karena ia juga diterima oleh mereka semua. 私はなんとなく自分がどうなってしまっている。そのたった一言の感情を皮肉すぎる。私の知らない浅村くん。なんで私、行動の主導権を笑ってしまうほど滑稽な感情だ。お前の醜い感情の正体を。そんな普通ですよ。 Lalu kita berpindah ketika mereka semua makan bersama. Di situ orang tua Saki dan Yuta menyuruh mereka berdua memanggil nama satu sama lain. Contohnya Yuta Oni-chan. Ya nggak gitu juga, Cak. Gimana dong? Gini loh. Oni-chan. Selain itu, orang tua mereka juga sudah tahu kalau mereka berdua kerja di tempat yang sama. Tapi orang tua mereka memberitahu kalau pasti liburan musim panas mereka akan dipenuhi dengan pekerjaan tanpa mereka libur. Tapi sang ayah tetap mendukung mereka. Pokok mereka harus fokus terhadap ujian mereka nanti. Dan juga mereka berdua sama-sama tidak mempunyai rencana apapun dengan teman-temannya. Lalu Saki mendatangi Yuta yang sedang belajar untuk memberitahu kalau ia tidak akan pergi bersama Narasaka ketika liburan musim panas ini. Tapi yang pasti Narasaka akan mengajak mereka liburan. Kemudian Yuta membenarkan kalau dirinya juga tidak suka pergi keluar dengan orang yang tidak dekat dengannya, sebab Yuta menyukai kesendirian kayak admin sih. Lalu kita melompat ketika mereka bekerja. Yuta dan Senpai sangat senang melihat Saki melayani para pelanggan dengan hangat dan cepat untuk belajarnya. Namun Saki tetaplah manusia biasa. Ia bisa melakukan kesalahan, makanya Yuta akan selalu membantunya ketika dalam kesulitan. Di situ Saki masih belum pengalaman nih, sebab di dalam perpustakaan setiap buku dibagi antar perilisan bukunya, sehingga next time Saki harus menghafal setiap buku itu. Lalu ketika mereka pulang, Saki menyadari kalau sebentar lagi musim panas akan berakhir, karena setiap toko sekarang sudah menjual pakaian musim gugur. Namun Yuta tidak sebegitu mengerti soal outfit yang membuat Saki agak kecewa, karena pakaiannya sekarang tidak disadari oleh Yuta. 浅村くんは何の話？
何でもないよ。 Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika sang ayah membenarkan asih mereka. Sebab di hari ini sangatlah panas dan ibu menceritakan kalau Saki dulu tidak suka suhu panas. Dan setiap musim panas, Saki akan selalu meminta es krim. Namun semua itu berubah ketika Saki sudah masuk SMP. Meskipun perubahan itu menjadi lebih baik, tapi sang ibu masih merindukan perilakunya di masa lalu. Sehingga itu mengingatkan Yuta tentang perkataan Saki kalau sang ibu sangatlah bekerja keras. Lalu Yuta mendapatkan telepon dari temannya untuk ketemuan. Singkat cerita, di kafe, teman Yuta memberitahu kalau ada informasi bahwa Yuta, Saki, Narasaka, dan yang lain akan pergi ke kolam renang. Sontaklah Yuta bingung sebab dirinya sendiri tidak tahu. Dan kita melompat sepulang dari kerja, Yuta ingin menanyakan tentang mereka yang akan pergi ke kolam renang. Namun Saki heran kenapa Yuta bisa tahu dan curiga kalau Narasaka lah yang mengajaknya. Namun Yuta memberitahu kalau ia mendapatkan info itu dari temannya, sebab ia juga tidak tahu kalau dia akan diajak oleh Narasaka. Terlebih lagi, Yuta tidak mempunyai nomor Narasaka. Tapi karena Yuta tidak ikut pergi, Saki pun juga tidak ikut pergi ke kolam renang nih. Dan kenapa Saki curiga kepada Narasaka? Itu karena Saki memiliki sifat manusia yang bernama cemburu. 落ちたら恥ずかしかったから。ここで問題です。綾瀬咲、一言で述べよ。嫉妬です。 Kisah 8. Lalu kita dibawa flashback ketika Saki masih kecil. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau Saki di waktu kecil selalu suka makan es krim. Dan sejak kecil, Saki juga suka kolam renang. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Yuta bertanya kepada sang ibu apakah Saki mau atau tidak jika diajak pergi. Sontaklah sang ibu langsung curiga Yuta mau mengajak adiknya berkencan. Namun Yuta membantah nih kalau mereka adalah saudara tiri. Dan alasan sebenarnya Yuta sangat khawatir kepada kondisi Saki sekarang yang terlalu fokus terhadap pelajaran dan juga pekerjaan. Sehingga untuk menghiburnya Yuta mencoba mengajaknya untuk jalan-jalan. Dan sang ibu juga baru menyadarinya, makanya sang ibu menyuruh Yuta untuk membuat Saki merasa terhibur. Lalu kita melompat ketika di kamar. Yuta ingin berbicara dengan Saki soal di kolam renang. Namun Saki langsung menolak karena ia tidak punya waktu. Tapi Yuta berubah pikiran dan akan ikut ke kolam renang dan meminta nomor Narasaka kepada Saki. Tapi Saki menolak memberikan nomor Narasaka kecuali sudah mendapatkan izin dari Narasaka itu sendiri. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian ketika Yuta sepulang dari les. Yuta pulang bersama senpainya yang masih jengkel kepada Pak dosen. Makanya untuk menghilangkan stresnya, Shiori menggoda Yuta terus sebab itu adalah penyemangatnya. Kebasing. Tapi tak disangka Saki melihat kejadian itu dong. Dan ya, semenjak kejadian itu hubungan mereka berdua agak merenggang. Tapi ketika berada di rumah, di saat Yuta mencari makanan, ia tak sengaja berpapasan dengan Saki yang baru saja pulang. Tapi meskipun hubungan mereka agak merenggang, Saki tetap masih khawatir kepada Yuta. Dan Yuta juga perhatian kepada Saki dengan memberikannya es kopi. Nah, kesempatan ini Yuta gunakan untuk membahas soal kolam renang kemarin dan nomor kontak Narasaka. Dengan wajah cemberut, Saki akan memberikan kontak tersebut. Namun Yuta menjelaskan kalau dia bukan berniat untuk mencari kontak Narasaka ataupun pergi ke kolam renang, melainkan ia hanya ingin mengajak Saki untuk berlibur bersama. Dan sebelumnya, sang ibu sudah memberitahu Saki kalau Saki sangat suka kolam renang, sehingga itu tidak mungkin Saki menolak ajakan itu kecuali ada alasan tertentu. Dan karena kebingungan, Saki menulis nomor telepon Narasaka dan langsung meninggalkan Yuta ke kamar. 早く自立したくて焦る気持ちも済むことだって必要だよ。綾瀬さん。勉強するから。 「
Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saki bangun terlambat karena ia baru bisa tidur jam 6:30 pagi. Tapi Yuta tidak mempermasalahkannya sebab Saki juga membutuhkan waktu kesendirian. Lalu ketika Saki akan membuatkan makanan untuk Yuta, Yuta menahannya karena Yuta akan membuatkannya masakan dan menyuruh Saki untuk duduk manis saja. Sebab ini adalah pertama kalinya Saki tidur di pagi hari. Sehingga Saki pun menurut saja dan singkat cerita selesai membuat sarapan. Saki sangat terkejut ternyata Yuta membuatkannya sarapan favoritnya, yaitu roti dicampur daging. Dan ternyata lagi-lagi itu adalah saran dari sang ibu. Sehingga setelah kenyang Saki pun jujur nih kalau ia berubah pikiran dan akan ikut ke kolam renang. Waduh, woman, perutnya keisi, pikiran pun juga berubah-ubah. Nah, ternyata alasan Saki tidak bisa tidur tadi malam sebab ia masih memikirkan tawaran dari Narasaka yang mengajaknya ke kolam renang. Tapi ada masalah kedua nih, yaitu di hari mereka pergi ke kolam renang berpapasan dengan mereka bekerja. Tapi Yuta memberikan saran kalau mereka akan mengganti jam kerja dengan karyawan yang lain. Sehingga permasalahan pun terselesaikan. Singkat cerita kita melompat ketika mereka berdua pergi bekerja. Tiba-tiba Saki meminta maaf karena kemarin suasana hatinya sangat buruk. Dan itu juga salah satu peraturan yang ia langgar, yaitu tidak menyembunyikan sesuatu. Tapi Yuta kaget ketika Saki bertanya, apakah mereka berpacaran, maksudnya Yuta dengan si senpai. Namun Yuta membantah bahwa mereka tidak pacaran. Tapi menurut Saki, senpai itu sangat baik hati, perhatian, cantik, punya selera humor yang bagus. Tapi Yuki merasa bingung nih, kenapa ia malah menyuruh Yuta berpacaran dengan Shiori. Meskipun begitu, kali ini hubungan mereka kembali menjadi normal. 習慣は恐ろしいな。楽しみ。 Kisah 9. Lalu kita dibawa flashback ketika Saki mulai tertarik kepada Yuta. Karena Yuta adalah pria yang memperhatikan seseorang secara detail. Dan seseorang yang peka dalam situasi apapun. Namun di suatu hari ketika Saki berjalan, ia tak sengaja bertemu dengan Yuta bersama senpainya. Dan itulah awal mula Saki cemburu kepada Yuta. Awalnya Saki insecure kepada senpai Shiori karena dia sangat cantik dan menawan. Tidak seperti dirinya yang dianggap sebagai anak nakal. Lalu saat kejadian Yuta mengajak Saki untuk pergi ke kolam renang, dia menolak ajakan itu. Namun ekspresi Yuta seperti kecewa karena Yuki pernah mengalaminya saat dia masih kecil. Di waktu dulu ketika ia pergi ke pantai bersama sang ibu, Saki tak sengaja bertemu dengan seorang bocah. Nah, dari situlah mereka berdua bermain bersama. Maka dari itu, karena ingatan masa lalu itu, Saki memutuskan untuk ikut ke kolam renang. Dan singkat cerita, saat perjalanan ke kolam renang, Saki teringat masa lalunya ketika berlibur bersama sang ibu. Dan sesampainya mereka di kolam renang, seperti biasa, Saki adalah orang yang tidak peka dan tidak menyukai pergaulan. Tidak seperti Yuta yang langsung blak-blakan dan suka bergaul. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Saki menyukainya. Selain itu, Saki juga kagum kepada Yuta yang berusaha memastikan orang lain bersenang-senang, di mana hal itu membuat Saki merasa bangga. Tapi alasan sebenarnya Yuta selalu berada di balik panggung adalah ia tidak mau menjadi pusat perhatian. Dan di hari itu adalah pertama kalinya Yuta melihat Saki yang sangat mempesona, sampai membuat kita semua pasti salting sendiri nih. Kebayang? Beralih ke perspektif Yuta, di mana sedari kecil ia tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Mungkin itu karena orang tuanya yang berpisah, sehingga Yuta belum pernah merasakan rasanya jatuh cinta. Namun semua itu berubah ketika dia bertemu dengan Saki. Namun Yuta bimbang kenapa harus adik tirinya. Kemudian kita melompat ketika mereka pulang dari kolam renang. Yuta sekarang mulai akrab dengan Narasaka. Selain itu dia juga sudah bertukar kontak. Itu karena Yuta mengapresiasinya
sebab Narasaka bisa menanggung kegiatan mereka tadi. Dan pujian itu membuat Saki merasa senang sebab Narasaka adalah temannya. Lalu Saki berterima kasih karena sudah membujuknya untuk pergi ke kolam renang. Lalu tiba-tiba terdengar suara kembang api dan kesempatan itu Saki buat untuk mengungkapkan kalau Yuta adalah orang yang bijaksana yang membuatnya kagum dan juga bangga. Namun ini seperti kesempatan mereka berdua untuk menyatakan perasaan satu sama lain. Tapi ketika Saki menyatakan Yuta sebagai kakak, perasaan Yuta langsung hancur. Dan kejadian itu hampir saja membuat mereka berdua menyatakan perasaannya masing-masing. Selain itu, jika kejadian itu terjadi, maka mereka sama-sama melanggar aturannya sendiri. Di situ mereka berdua bimbang dengan perasaannya masing-masing, sebab mereka saling menyukai. Namun situasinya mereka adalah saudara tiri. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Di hari ini kedua orang tua mereka mengambil cuti dan karena mereka semua berkumpul di rumah, mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Lalu Saki izin keluar karena ada urusan, sebab Saki ingin melupakan perasaannya yang selalu ia tulis di buku hariannya. Saki tidak mau menghancurkan kebahagiaan orang tuanya, maka dari itu dengan berat hati Saki berharap dengan apa yang ia lakukan sekarang bisa menjadi awalnya yang bagus di masa depan nanti. Kembali ke rumah. Di saat Yuta bangun tidur, sang ibu berterima kasih kepada Yuta telah mengajak Saki ke kolam renang. Dan ibu sangat bangga kepada Yuta sebagai kakak Saki. Lalu ketika sang ibu menunjukkan barang kesukaan Saki, disusul Saki yang sudah pulang. Namun membuat mereka terkejut karena Saki memotong rambutnya. Seperti yang kita tahu, Saki merubah penampilannya karena ingin membuktikan kalau ia serius ingin menjadi adik tiri. Dan dengan membuang buku hariannya, Saki berharap tidak ada pikiran yang mengganjal di otaknya lagi. Lalu Saki yakin dengan keluarganya saat ini, ia bisa menjadi gadis biasa dengan menjadi adik. 頭の中だけにする。彼に女の子として接する。義妹として接する生活だ。義妹生活に気はいらない。 Kisah 10. Kemudian kita melompat ketika mereka selesai rapat kelas. Sebagian dari mereka akan pergi berkaraoke. Namun ketika Narasaka mengajak Saki, Saki menolak nih karena ingin menyelesaikan beberapa tugas dulu. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Shinju yang tertarik kepada Saki. Lalu scene berpindah ketika Saki pulang dari sekolah. Di rumah dia bertemu dengan sang ibu yang langsung mengajak Saki berdiskusi soal pertemuan orang tua dan guru di sekolah. Nah, kedua orang tua Saki sudah tahu kalau mereka berdua saling merahasiakan persaudaraannya di sekolah. Makanya sang ibu jujur. Sebenarnya sang ayah beberapa hari ini sangat sibuk sehingga ia tidak bisa menemani Yuta saat pertemuan orang tua dan guru. Sebagai gantinya, ibulah yang akan menggantikannya. Awalnya sang ibu berniat untuk bertemu di hari yang berbeda, tapi dia bimbang karena ia tidak bisa mengambil cuti terlalu lama. Dan jika di hari yang sama, maka status persaudaraan mereka pasti akan diketahui oleh teman-temannya. Lalu tak lama kemudian datang Yuta sepulang dari sekolah. Di situ ibu langsung memberitahu Yuta tentang pertemuan orang tua dan guru, bahwa dia yang akan datang karena ayah lagi sibuk. Akan tetapi Yuta kaget sebab ibu berencana untuk datang di hari yang berbeda. Makanya Yuta sangat khawatir kepada sang ibu, tapi saat akan bertanya ke Saki, Saki harus bergegas pergi bekerja nih. Dan pernyataan itu membuat Saki pun termenung di tempat kerjanya karena sang ibu merasa Yuta belum menerimanya sebagai ibu. まあそれだけじゃなくてね、ユタ君にちょっと寂しいのよね。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sepulang dari kerja, Saki disambut oleh Yuta yang sudah membuatkannya makan malam. Dan kesempatan itu mereka buat untuk membahas pertemuan orang tua dan guru nanti. Di situ mereka membahas tentang mempublikasi persaudaraan mereka. Mereka sama-sama menyadari kalau keputusan itu sangatlah egois. Ditambah lagi ibunya bekerja terlalu keras dan Saki khawatir tentang kesehatannya. Sehingga diputuskan deh untuk menjadwalkan pertemuan mereka di hari yang sama. Selesai itu, mereka
berdua bareng-bareng membereskan tempat makan. Dan kegiatan ini membuat perasaan Saki kepada Yuta muncul lagi nih. Tapi mereka berdua harus menjaga perasaannya satu sama lain supaya tidak menghancurkan kebahagiaan orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Yuta memberitahukan rencana mereka tentang pertemuan orang tua di sekolah kepada sang ayah. Namun Yuta langsung terdiam ketika sang ayah menyatakan bahwa sang ibu ingin diakui sebagai keluarga oleh Yuta, sehingga itu membuat Yuta menyadari kesalahannya. Makanya ketika di sekolah, Yuta pun jujur kepada temannya kalau Saki adalah adik tirinya. Sontaklah teman Yuta menyesal karena telah menjelek-jelekan adiknya. Tapi itu kesalahan Yuta sendiri karena tidak mau memberitahunya. Lalu kita berpindah ke kelas Saki ketika mereka berencana untuk pergi berlibur. Namun Saki keberatan karena ia lebih mementingkan untuk belajar saja. Sehingga Shinzo yang ingin PDKT pun menyatakan bagaimana kalau mereka belajar bersama saja dan belajarnya di rumah Narasaka. Sontaklah mereka semua pun setuju, termasuk juga Saki. Berpindah ke loker sepatu, Yuta melihat Saki bersama teman-temannya yang membuat Yuta sangat senang karena Saki sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Shin berpindah ke tempat kerja. Shiori selalu menggoda Yuta nih yang pasti kesepian karena tidak ada adik tirinya. Makanya Shiori bersedia kok menerima keluhan Yuta. Tapi Yuta menyatakan kalau mereka adalah kakak adik yang tidak mungkin menaruh perasaan satu sama lain. Lalu Shiori memberitahu kalau di kampusnya akan mengadakan kampus terbuka, di mana pasti Yuta jika pergi ke sana akan didatangi oleh gadis-gadis cantik. Namun Yuta tidak mau sebab kampus Shiori adalah kampus khusus perempuan. Lalu ketika menata buku, Yuta tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang sebelumnya pernah bertemu dengannya, lebih tepatnya di les musim panas. Perkenalkan, dia bernama Fujinami. Namun pertemuan mereka sangat begitu singkat. Beralih ke rumah, selesai makan bersama sang ayah, Saki menyiapkan makanan untuk Yuta. Dan Saki heran kenapa ia bertindak seperti itu. Namun ia berusaha menjadi adik yang baik. Dan Saki juga harus menahan perasaannya. Takutnya ketika dia menyatakan perasaannya, dia akan menyesal seumur hidup. Kisah 11. Lalu kita melompat di hari pertemuan orang tua dan guru. Karena sang ibu baru saja pulang bekerja, dia berniat untuk tidur terlebih dahulu. Tapi dia takut kebablasan, makanya ibu berniat untuk menjadwalkan tidur sebentar saja. Awalnya sang ayah bersedia membangunkannya dengan menelpon nanti. Tapi Saki melarangnya karena sang ayah juga punya pekerjaan. Lalu kita berpindah ke sekolah ketika Yuta tak sengaja bertemu dengan Narasaka di perpustakaan. Di sore itu ketika Yuta menunggu antriannya, ternyata Saki pulang ke rumah untuk membangunkan sang ibu. Lalu Narasaka sekali lagi menanyakan kepada Yuta apakah dia menyukai Saki. Yuta menjawab tidak sebab mereka adalah saudara. Namun Narasaka seperti bimbang sebab ada satu cowok yang juga menyukai Saki. Dan ia bimbang harus mendukung yang mana. Pilih satu atau pilih dua. Bukan ya. Tapi Yuta menyuruh Narasaka jangan bertanya kepadanya, tapi bertanya kepada Saki saja. Lalu kita melompat saat antrian Yuta dimulai. Di situ sang guru menyatakan kalau Yuta sangat bekerja keras dan pasti bisa masuk ke universitas terkenal di Tokyo. Lalu ketika guru memuji ibu yang sangat pintar merawat Yuta, Yuta membenarkan hal itu. Sehingga itu membuat sang ibu pun menjadi sangat senang. Di luar, Saki yang melihat keakraban ibu dan anak pun sangat senang juga. Lalu waktunya Yuki berhadapan dengan guru. Awalnya sang guru menganggap Yuki adalah anak nakal. Namun semua itu salah sebab Saki ternyata cuma berpenampilan cantik. Nah, karena Saki ingin berkuliah sambil bekerja, sang guru pun menyarankan Saki untuk berkuliah di kampus Sukonomiya, yaitu kampus khusus wanita bergengsi. Sebab di sana akan memberikan peluang besar di dunia kerja. Makanya Saki akan mempertimbangkan hal tersebut. Selesai itu, sang ibu menghormati keputusan Saki untuk berkuliah sambil bekerja. Dan ia bangga kepada kedua anaknya. Singkat cerita, ketika Saki mengunjungi kampus Sukonomiya,
dia tak sengaja bertemu dengan Shiori. Sontak Shiori sangat senang dan langsung mengajaknya berkeliling. Kemudian mereka kedatangan seorang dosen yang bernama Kudo. Kudo langsung mengajak Saki untuk ke ruangannya. Karena Kudo tahu apa permasalahan yang membuat Saki selalu memikirkannya. Singkat cerita, di ruang Kudo membahas tentang permasalahannya dengan kakak tiri. Sebab Kudo sudah diberitahu oleh Shiori. Di situ Kudo langsung menanyakan apakah Saki jatuh cinta kepada Yuta. Sontaklah pernyataan itu membuat Saki tidak nyaman nih. Namun Kudo adalah dosen yang mengerti psikologi. Makanya Kudo mencoba menanyakan hal lain, yaitu apa alasan Saki datang ke kampus ini. Sebab Saki terlihat seperti anak nakal yang memperhatikan kecantikannya. Saki pun menyatakan kalau dia datang ke sini karena keinginannya sendiri, bukan karena pertemuan sebelumnya. Selain itu, Saki ingin menjadi seorang pelajar teladan nih dan yakin dirinya pasti bisa menjadi anak yang pintar seperti yang lain. Sehingga Kudo yang menyadari kalau Saki memiliki dua kepribadian pun tahu kalau Saki adalah orang yang tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Tapi semakin kuat masalah yang dihadapi oleh Saki pasti membutuhkan cinta dan pengakuan. Namun hal itu yang membuat Saki sangat sulit jatuh cinta dan mungkin akan menyintai orang terdekatnya. Sekalinya mendapatkan cinta, Saki pasti tidak bisa untuk melepaskannya. Makanya Kudo menyarankan Saki untuk menjaga perasaan itu sebenar-benarnya. Dan pernyataan itu membuat Saki pun termenung. Lalu dilanjutkan Saki mengikuti acara kampus terbuka. Beralih ke Yuta yang tak sengaja bertemu dengan Fujinami di perpus. Awalnya Fujinami menganggap Yuta ingin menyatakan perasaan, namun Yuta tidak membenarkan hal itu. Lalu Fujinami mengajak Yuta untuk pergi makan siang bareng. Dan singkat cerita, sesampainya di supermarket, Fujinami mengungkapkan kalau dirinya berbeda dari anak yang lain karena dia sekolah malam. Makanya Fujinami meminta pendapat kepada Yuta tentang sekolah malam itu. Namun Yuta cuma positive thinking nih. Mungkin Fujinami cuma bersekolah di malam hari saja. Sontaklah Fujinami tidak menyangka Yuta sepositif thinking itu. Singkat cerita, ketika mereka pulang, mereka janjian untuk ketemuan lagi setelah les sore di akhir pekan. Dan mereka akan bertemu di restoran. Singkat cerita lagi, ketika berada di rumah, Saki menceritakan kejadiannya di kampus yang membuat Yuta kaget. Ternyata Shiori berkuliah di kampus khusus perempuan bergengsi dan juga menceritakan tentang dosen yang mengetahui permasalahannya, sehingga Saki pun memutuskan untuk berusaha masuk ke kampus Sukunomiya. Selain itu, Yuta juga menceritakan di tempat lesnya dia bertemu dengan seorang wanita dan berjanji akan ketemuan lagi. Dan keputusan ini membuat mereka yakin akan baik-baik saja dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Sebab mereka berdua memiliki koneksi yang berbeda satu sama lain. Dan Saki berharap mereka segera menjadi kakak adik yang normal berusia 17 tahun. これは良いことのはずなんだ。予備校で会話のできる相手ができたように、新しい交流を増やしている。俺たち二人ともが、俺たちの行動は交わらない。たちは少しずつ。 Kisah 12 terakhir. Lalu kita melompat ketika mereka belajar bersama. Di situ Saki baru menyadari kalau semua kesulitan bisa diatasi dengan cara memecahkan masalah itu bersama-sama. Contohnya Saki yang kebingungan tentang pelajaran, lalu dia bertanya kepada teman-temannya, sehingga Saki pun bisa mudah untuk mengerti. Dan itu juga mengingatkan Saki tentang kehidupan yang tidak bisa dijalani sendiri tanpa ada dukungan dari orang lain. Lalu kita berpindah ketika Saki bersama Shinjo membeli makanan untuk teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, tak disangka Yuta melihat mereka berdua saat ngopi bareng bersama Fujinami. Sontaklah Fujinami yang melihat Yuta kebingungan pun menyadari kalau Yuta sedang menghadapi masalah yang berat. Makanya Yuta jujur kalau dia jatuh cinta kepada seseorang yang seharusnya tidak pernah ia cintai dan bingung bagaimana cara untuk melupakannya. Kembali ke Saki yang tak menyangka Shinjo menyatakan perasaannya. Namun Saki tidak bisa mengkhianati perasaannya kepada Yuta nih. Makanya dia pun menolak secara halus. Gak apa-apa Zu, sini sama admin, nasib kita sama kok.
Seperti perkataan dosen sebelumnya, kalau perasaan itu harus Saki jaga sebenar-benarnya, sebab itu adalah perasaan sejati yang ada di dalam dirinya. Lalu kita berpindah ke Yuta ketika mereka berdua melihat pemandangan kota di atas gedung. Di situ Fujinami mengungkapkan masa lalunya kalau dia seperti Yuta yang menganggap diri tidak dianggap oleh orang lain. Di masa lalu, Fujinami sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya seperti Yuta yang ditinggalkan oleh ibunya. Dulu kedua orang tuanya mengalami tragedi kecelakaan dan tidak ada orang yang mau mengadopsinya. Namun untungnya perasaan kelam itu tersembuhkan oleh bibi yang mau merawatnya. Di situ Fujinami masih mengingat perkataan bibi yang membuatnya kembali hidup, yaitu jangan menyerah kepada hidupnya saat ini, karena perasaan yang dipendam akan membuat diri kita akan terlalu di kenangan masa lalu. Dengan percaya diri, niscaya kita akan menemukan cahaya di masa depan nanti. Sontaklah nasihat itu membuat hati Yuta pun terbuka tentang perasaannya yang ia pendam. Tapi sebagai manusia, kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi, sebab jika iya, kita akan terluka terlalu dalam. Meskipun perasaan adalah hal yang egois, tapi itu harus bisa kita sampaikan kepada orang yang kita tuju. Dan singkat cerita, keesokan harinya, di pagi hari yang cerah sebelum berangkat sekolah, Yuta menceritakan kalau kemarin dia tak sengaja melihat Saki bersama temannya. Lalu Yuta ingin menyatakan sesuatu kepada Saki kalau Yuta punya perasaan yang sangat kuat kepadanya. Sontaklah Saki kaget mendengar hal itu, tapi Saki berpositif thinking saja. Mungkin Yuta menyukainya sebagai kakak adik karena dia cemburu melihat Saki dengan cowok lain. Namun Yuta mengungkapkan kalau dia menyukainya. Sontaklah pernyataan itu membuat Saki langsung terdiam dan pergi ke kamar untuk menyendiri. Ya gimana ya, Saki sudah berusaha melupakan perasaan itu, malah Yuta yang tidak bisa memendamnya. Yuta yang khawatir pun langsung menyusulnya dan berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Awalnya Saki tidak mau membuka pintu, namun pada akhirnya Saki pun sadar dan langsung mengajak Yuta ke kamar lalu memeluknya. Nah, gara-gara mereka sudah tidak kuat untuk menahan perasaannya satu sama lain, Saki berusaha menguatkan hati Yuta kalau mereka harus menanggung beban itu. Selain itu, Saki juga bahagia mendengar pernyataan Yuta, tapi mereka tidak mau membuat orang tuanya khawatir. Dan Saki ingin membuat kesepakatan kalau di depan orang lain mereka tetaplah menjadi kakak dan adik. Dan sambil menangis, Saki takut kejadian ini tidak terulang lagi. Makanya Yuta pun setuju dan akan mengandalkan Saki supaya mereka menahan perasaan ini bersama-sama. Dan itulah kisah orang asing yang menjadi saudara tiri. Oke, untuk pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini, jangan mencintai saudara tiri, Rek. Lah, itu doang kaca. Enggak, Rek, masih ada pesan yang terdalam dari anime kali ini, yaitu seseorang yang menahan perasaannya itu tidak baik. Mending kalian mengungkapkan saja untuk menemukan jalan keluarannya, ketimbang kalian memendam perasaan itu yang akan selalu menjadi penyakit hati kalian. Ditolak atau diterima, itu keputusan pasangan kalian. Jika ditolak, mari kita naik gunung bersama-sama, Rek. Oke lah, saya Admin Cak Movie izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di anime berikutnya, Rek. Dan makasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Good.